Observasi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun, beralamat di Jalan Cisitu Sangkuriang, Kota Bandung. Kegiatan observasi diawali dengan pembukaan secara resmi dan dilanjutkan dengan presentasi dari Kepala K3 BRIN serta observasi langsung ke lapangan. Dalam presentasinya, dijelaskan dimulai dari prosedur masuk dan keluar kawasan Samaun Samadikun, prosedur-prosedur, panduan keselamatan, dan peraturan-peraturan lainnya. Di sini juga selalu ada self-induction kepada sivitas yang berkunjung ke BRIN, tanpa memandang identitas maupun jabatannya. Self-induction juga rutin dilakukan setiap bulan kepada seluruh pegawai BRIN. Di antara prosedur sebelum masuk laboratorium adalah diharuskan menggunakan APD umum yang terdiri dari masker, jas lab, mengganti alas kaki dengan sendal yang disediakan, APD khusus seperti baju dan kacamata khusus, serta harus mengikat rambut dan merapikan hijab, dan dilarang makan dan minum di laboratorium. Lalu timbul pertanyaan, mengapa di lab kimia pakai sendal? Bagian tumit masih terbuka, kenapa tidak menggunakan sepatu atau lainnya? Jawabannya adalah, ketika kita bekerja, biasanya kita menghadap depan, sehingga mudah melakukan tindakan darurat. Sendalnya mudah dibuka, potensi memang banyak, tapi potensi lebih besar itu dari arah depan. Jadi kami mengutamakan safety. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh laboratorium atau hanya beberapa laboratorium saja yang ada aturan penggunaan APD sendal dan jas laboratorium? Jawabannya adalah, secara peraturan kami mewajibkan untuk mengenakan sandal di setiap laboratorium. Namun terjadi kenakalan oleh perisetnya sendiri, mereka tetap menggunakan sepatu dan tidak menggunakan jas laboratorium. Di setiap peralatan ada QR code. Pengguna alat diharuskan men-scan QR code dan mengisi formulir, diisi dengan identitas dan memberikan informasi mengenai keadaan alat yang akan digunakan. Fungsi QR Code ini adalah sebagai pencatatan data dan log penggunaan alat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana peraturan keamanan agar data tidak bocor dan tidak diakses oleh orang yang tak berwenang? Jawabannya adalah diberikan sandi atau kata kunci untuk data-data sehingga hanya orang yang diberikan wewenang saja yang bisa akses. Alat instrumentasi juga diberikan akses key untuk pengaksesnya. Kami juga menanyakan bagaimana upaya memastikan pegawai dan tamu tetap aman. Jawabannya adalah, dalam setiap penggunaan bahan kimia, selalu memahami terlebih dahulu material safety datasheet-nya. Ada juga cek kesehatan setiap tahun sekali maupun 3 bulan sekali untuk mengecek kadar radiasi, dan lain-lain. Bahkan, pada lab tertentu diperlukan kartu akses pegawai agar dapat memasuki lab. Lalu timbul pertanyaan lain, apakah ada rambu K3 dan safety line secara spesifik? Jawabannya adalah belum ada rambu K3 secara spesifik sejauh ini, baru ada rambu yang umum-umum saja. Safety line juga baru tersedia di beberapa lab. Terdapat prosedur setelah menyelesaikan pekerjaan, yakni selalu menyimpan peralatan laboratorium dengan hati-hati dan mengisi logbook. Setiap pekerjaan juga minimal dilakukan oleh 2 orang agar saat yang satu mengalami insiden, yang satunya dapat melakukan pertolongan pertama dan laporan. Kami bertanya, bagaimana terkait pengelolaan alat? Lalu dijawab bahwa setiap alat terdapat spesifikasinya dan ada pelatihan penggunaan alat, pendampingan penggunaan alat, serta setiap setahun sekali ada maintenance dari vendor alat, atau bila tidak, dilakukan oleh tim internal untuk melakukan pengecekan alat. Kami menanyakan prosedur yang ada jika terjadi aksiden dan apakah pernah terjadi aksiden. Lalu jawab, pernah terjadi aksiden pada pertengahan bulan November tepatnya. Nama korban inisial RA. RA melakukan penelitian menggunakan bahan kimia. Lalu terjadi aksiden. Temannya melapor. Lalu pihak ketiga memberikan P3K. Setelah itu diketahui bahwa ternyata tak bisa ditangani di sini, sehingga dibawa ke klinik Taman Sari. Era ini aksidennya terkena bahan kimia. Sejauh ini belum menerapkan ISO berupa laporan tertulis dan sebagainya saat terjadi aksiden, karena pada saat ini hanya laboratorium pengujian saja yang berpotensi terjadi aksiden. Di sini belum menerapkan prosedur sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja disingkat
SMK 3? Karena dari pihak manajemen menekankan konsep terhadap riset dan litbang, yaitu mutu dan pengujian, sehingga untuk SMK 3 masih belum, karena tidak dituntut menerapkan SMK 3, namun kami sebisa mungkin menerapkan SMK 3. Di sini, pada setiap lantai terdapat alat deteksi api dan alat pemadam api. Terdapat juga jalur evakuasi dan titik kumpul, dan diterapkan pemisahan alat kelistrikan agar tidak membagi beban kepada instalasi listrik di laboratorium lainnya. Lalu kami bertanya, apakah pernah dilakukan pengujian keadaan darurat? Dijawab, KST Samaun Samadikun adalah lembaga baru, sehingga kami masih merancang, belum pernah melalui pengujian keadaan darurat. Yang pernah hanya melakukan sistem alarm saja, jadi belum pernah melakukan simulasi instalasi kedaruratan secara real. Di sini disediakan beberapa tempat khusus untuk limbah, terbagi menjadi 4, asam, basah, organik, padat atau P3 yang lain. Masing-masing laboratorium juga terdapat tempat khusus untuk membuang limbah. Misalnya, pada lab elektronik ada tempat limbah khusus logam berat, dan lain-lain. Kami pun bertanya bagaimana proses pembuangan limbah, lalu dijelaskan bahwa kami mengumpulkan limbah setiap Jumat sore, lalu ditimbun di tempat yang dapat dikendalikan. Ketika sudah banyak, kami pindahkan ke gedung khusus penyimpanan limbah. Apabila di sana sudah penuh, barulah oleh vendor pihak ketiga yang sudah berizin melakukan pengukuran dan diolah. Kami penasaran dengan layanan untuk penyandang disabilitas. Lalu diterangkan bahwa ternyata di sini disediakan jalur yang landai, lift yang banyak, dan toilet khusus difabel. Layanan lainnya belum ada dikarenakan belum ada disabilitas yang pernah berkunjung ke sini. Kesimpulan dari observasi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional Kawasan Sains dan Teknologi Samaun Samadikun ini adalah bahwa tempat ini belum lama berdiri dan telah menerapkan aturan K3 dengan cukup baik, dan mereka terus meningkatkan penerapan K3 sesuai dengan kebutuhannya di masing-masing sektor, baik dari segi edukasi K3 maupun fasilitas dan SOP K3. Nama saya Gigim Ginanjar. Saya di sini sebagai perawat reptil. Terima kasih. Saya punya pertanyaan, Mas. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menurut Mas terkait keamanan dan keselamatan di kebun binatang ini? Nah, kalau untuk keamanan mungkin kita udah ada satpam ya yang keliling, terus juga dari karyawan-karyawannya juga ikut memerhatikan seperti di kebun binatang ini banyak pepohonan kan. Salah satu bahayanya itu pohon yang tumbang. Betul. Nah, kita ada orang yang memang bertugas untuk mengawasi, mencari gitu pohon-pohon yang sekiranya sudah hampir tumbang, langsung dipotong seperti itu. Selain itu juga kadang kan pengunjung selalu ada yang terlalu dekat ke kandang, terlalu melewati batas. Ada juga kiper-kiper atau bagian itunya yang membantu mengawasi supaya memberitahu ke pengunjung seperti itu. Apabila terkait ada pengunjung yang melanggar aturan seperti halnya berteriak atau misalnya tadi saya lihat ada tulisan dilarang merokok, itu berarti ada yang menegur juga? Ya, seperti itu. Selama kelihatan sudah pasti ditegur. Entah itu yang duduk di pagar kandang yang binatang buas, seperti itu kan membahayakan mereka sendiri nantinya. Makanya kita tegur kalau ada yang seperti itu.
ke pertanyaan selanjutnya. Selama Mas bekerja di sini, apakah pernah ada insiden di area kebun binatang ini? Kalau insiden mungkin udah beberapa kali lah mungkin, kayak cuman kebanyakan sih bukan yang parah ya. Ya kayak anak-anak yang lari-lari terus kesandung, jatuh seperti itu. Terus juga mungkin kalau ada karyawan yang lagi ngebetulin mungkin salah nginjak, jatuh dari atap. Enggak sampai jatuh sih, kayak terperosok aja gitu. Seperti itu. Terus mungkin pohon yang hampir menimpa orang. Sejauh ini paling sekitar itu aja yang kelihatan. Kalau sampai ada pengunjung yang jatuh masuk ke kandang buaya misalkan, itu nggak pernah ada. Jangan sampai ada. Berarti sejauh ini yang Mas ketahui tidak ada insiden yang sedang atau bahaya, semuanya ringan-ringan saja ya begitu? Iya, bisa dibilang cukup ringan lah, nggak sampai membahayakan nyawa. Perihal hal ini, kalau misalnya ada orang jatuh luka, apakah di sini ada misalnya suatu pihak medis atau misalnya ada tempat untuk mendapatkan pertolongan pertama? Ya, kalau itu biasanya begitu ada kecelakaan langsung ada informasi. Nanti orang yang di bagiannya ya, kayak yang ngurus itu langsung nyamperin. Kalau sekiranya parah, langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau misalkan sekedar luka gores sedikit, paling kita dikasih dikasih betadine kayak gitu aja. Kalau di sini dilihat-lihat ya, kan luas banget ya areanya, banyak tumbuhan, hewan dan sebagainya. Dan di sini kalau dilihat-lihat nggak ada alat untuk pemadam api, atau misalnya di sini memang tidak terkirakan akan ada terjadinya kebakaran. Kalau selama saya kerja di sini untuk kebakaran itu memang nggak pernah terjadi. Sampai saat ini belum pernah terjadi. Memang nggak ada sumber api ya, juga ya. Sumber apinya juga bisa dibilang ya minim banget gitu. Karena kan ngerokok juga dilarang kan, jadi salah satu bahaya kemungkinan kebakaran kan tidak ada. Terima kasih Mas atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Mas. Jadi sekarang kita bersama dengan Mas Ehan selaku PLP dari Lab Elemen Mekanik. Jadi Mas Ehan, kita di sini ada beberapa pertanyaan untuk ditanyakan untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen mata kuliah KKJ Sistem Otomasi, yaitu Mas Adi Budi Salam, mengenai sistem K3 yang diterapkan di Lab Elemen Mekanik ini. Oke, ya. Baik, kalau kayak gitu boleh langsung aja Mas? Boleh, silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Mas sistem K3 yang diterapkan di lab ini? Oke, untuk sistem K3 yang kami terapkan di lab ini, utamanya di lab bawah dan lab produksi, itu kita mengacu pada sistem yang dipunyai oleh Polman, dan kita referensinya ke sana. Terus tapi kita juga improve sendiri di lab masing-masing, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, kita perbaiki, kita sediakan alatnya maupun sistemnya. Contoh, kita menyediakan informasi K3 yang ditempelkan di tiap-tiap lab, itu mengenai gimana pengoperasian mesin, gimana prosedur untuk menjaga keselamatan ketika di mesin dan lain-lain, termasuk juga penggunaan APD yang itu juga termasuk sistem K3 juga kita sudah ada gitu, dan mengacu ke referensinya ke yang di Polman gitu. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Jadi kira-kira tujuan utama dari penerapan K3 di Lab Elemen ini apa ya?
Oke, sesuai dengan fungsinya ya. K3 itu mungkin keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi utamanya ya kita menjamin keselamatan daripada mahasiswa dan kesehatan. Jadi setiap mereka mahasiswa praktik itu harus terjamin keselamatannya, kesehatannya, sehingga dari awal mereka mulai praktik sampai selesai nanti program praktiknya harus dipastikan mahasiswa itu dalam keadaan sehat, aman, tanpa ada cedera ataupun luka akibat dari praktik di lab tersebut, kayak gitu. Jadi untuk menjamin keselamatan kesehatan mereka. Baik, seperti itu Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Mas kebijakan pemeliharaan dari fasilitas K3 ini? Pemeliharaan fasilitas, untuk pemeliharaan fasilitas itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing lab, dan pemeliharaannya kalau saya lihat ya lumayan bagus gitu. Walaupun ada beberapa alat keselamatan yang mungkin sudah rusak karena mungkin kita sendirinya jarang menggunakan, jadi sedikit mungkin diabaikan, tapi itu ya harus diperbaiki lah. Walaupun ada kecelakaan ataupun ada, semuanya alat harus dalam keadaan siap, dan ya kita harus sebagai pengelola lab harus benar-benar memastikan semuanya dalam keadaan baik, termasuk kayak P3K maupun alat-alat pertolongan pertama yang harus disediakan di masing-masing lab gitu. Secara umum bisa dibilang pengelolaannya cukup baik sih kayak gitu. Baik, mungkin dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk kebijakan penggunaan APD di lab Elemen itu sendiri bagaimana Mas? Oke, untuk kebijakan penggunaan lab di lab bawah cukup ketat ya. Kita selama praktik atau selama masuk ke lab tersebut wajib menggunakan APD lengkap, terutama sepatu safety, kemudian pakaian praktik dengan standar Polman ya, terus celana dan lain-lain semuanya wajib menggunakan yang distandarkan oleh Polman. Biasanya kalau untuk mahasiswa yang melanggar kita teguran lisan, kalaupun misalnya masih membandel atau apa bisa nanti dapat surat peringatan dari jurusan kayak gitu. Jadi kenapa kita ketat seperti itu? Karena kan kecelakaan itu kita nggak tahu ya kapan terjadinya atau apa. Kalau kita sudah mempersiapkan dengan APD lengkap sesuai prosedur, menggunakan kacamata ketika praktik, menggunakan sepatu safety, itu bisa meminimalisir lah terjadinya atau faktor resiko dari kecelakaan tersebut. Jadi kalaupun buruk-buruknya terjadi, minimal kalau kita menggunakan APD lengkap bisa mengurangi resiko kecelakaan yang fatal kayak gitu. Oke, baik Mas, kalau seperti itu. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara mengelola limbah yang berbahaya seperti bahan kimia yang beracun. Oke, pengelolaan limbah selama ini di Polman menurut saya masih menjadi salah satu faktor minus ya. Karena kita bisa lihat sendiri limbah-limbah di Polman itu belum dikelola dengan baik. Kita masih membuang limbah atau sampah-sampah hasil produksi ke tempat yang terbuka gitu. Kalian bisa lihat sendirilah di belakang sana. Sampah atau limbah-limbah itu masih berserakan gitu. Nah, itu yang harus menjadi tugas kita bersama untuk bisa membuat sistem pengolahan limbah. Apalagi kita kan ibaratnya kampus teknologi ya, harusnya pengelolaan limbah seperti itu tuh menjadi concern atau menjadi hal yang kita pikirkan bersama harusnya. Cuma sampai sekarang itu masih belum berjalan. Nah, mungkin tugas-tugas kalian nanti nih gimana caranya atau mencetuskan ide gimana pengelolaan sampahnya. Kalau kita sendiri sebenarnya di bawah udah ada inisiatif, misal pengelolaan limbah atau sampah itu sudah ada beberapa tempat sampah yang dipisah-pisahkan sesuai jenis. Itu kalau ada pengelolaan yang lebih lanjutnya sebenarnya mempermudah ya. Sampah atau limbah udah dikelompokkan. Cuma berikutnya itu kayak kalau dibersihin itu disatukan lagi gitu, karena nggak ada petugas ataupun sistem khusus yang ini sampah ini dikelola di sini dan lain-lain sesuai dengan jenisnya. Kita belum ada atau belum punya. Jadi ya itu yang menjadi minus di Polman
Tapi setahu saya kalau yang emang benar-benar limbah berbahaya itu di Polman ada sih, mereka menjual atau ke pihak yang lebih bisa berpengalaman mengelola limbah B3. Kalau kayak limbah majun terus kotoran-kotoran besi itu sih masih yang menjadi harus menjadi perhatian. Kalau dulu di mekanik saya pas masa kuliah sempat ada wacana kayak pembuatan mesin press untuk mengepres si kotoran dari besi itu. Besi biasanya kalau proses bubut atau milling itu kan kotorannya atau gramnya bisa di press untuk nantinya dilebur lagi. Nah, tapi kalau di AE ini belum punya ya. Jadi itu mungkin yang kedepannya menjadi perhatian kita, gimana caranya mengelola limbah agar lebih bisa dikelola dengan baik gitu. Baik. Baik, mungkin untuk selanjutnya setelah dari limbah itu kita pengen tahu Mas mengenai orang-orang yang menggunakan lab elemen ini tuh apakah ada pelatihan khusus gitu supaya mereka tuh tahu bahwa pentingnya K3 itu diterapkan di lab elemen itu sendiri. Kalau pelatihan khusus dari kampus mungkin ada, cuma waktunya itu yang mungkin masih kurang atau jarang-jarang yang dilakukan. Nah, untuk kita sendiri untuk memberikan pelatihan biasanya ke yang menggunakan lab, berarti dalam hal ini mahasiswa atau anak-anak magang ya, kayak anak PKL. Nah, kita biasanya memberikan pelatihan kepada mereka sebelum dilaksanakannya program praktik. Jadi briefing. Ya, kita bisa briefing dulu kepada mereka, oh ini prosedur K3-nya, apa yang harus kita lakukan dan lain-lain. Itu kita kasih tahu sebelum praktik. Nah, dan selama praktik juga kita selalu mengingatkan, misalnya penggunaan APD, kacamata dan lain-lain itu kita juga terus ingatkan gitu. Kadang karena mahasiswa itu entah lalai atau abai, mereka kayak penggunaan kacamata simpelnya, mereka kadang nggak dipakai tapi ditaruh di atas kepala gitu. Itu kasus yang sering ya, dan kalau misalnya nggak kita ingatkan bisa berbahaya karena ya kapan saja itu si kotoran atau bramnya bisa loncat ke mata, kena mata gitu. Jadi kita yang harus benar-benar perhatian kepada mahasiswa ketika praktik, harus terus mengingatkan kepada mereka gitu. Selain di briefing di awal, selama praktik kita juga harus memantau gitu. Baik Mas, untuk selanjutnya ada nggak sih Mas prosedur evakuasi kalau ada keadaan darurat gitu di lab ini? Oke, untuk prosedur evakuasi secara umum kita juga ngikutin aturan Polman ya. Kalau misalnya keadaan darurat kan bisa macam-macam. Kalau misalnya keadaan bencana ya kita ikutin aturan yang di Polman yang sudah tertera, ada jalur evakuasi darurat dan lain-lain. Tapi kalau misalnya keadaan darurat dalam hal ini ada yang kecelakaan atau apa ya, kita juga punya prosedur sendiri gitu. Jadi misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan sudah ya ada gitu. Misal kalau misalnya kejadian seperti itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah membawa si mahasiswa yang mungkin kecelakaan atau apa ke yang ada fasilitas kesehatan yang pertama di Polman gitu. Baru berikutnya kalau misalnya fatal atau apa lukanya, baru kita bisa koordinasi dengan pihak keamanan dan pihak yang berwajib di Polman untuk membawanya ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai, misalkan rumah sakit atau klinik kayak gitu. Mungkin selanjutnya itu bagaimana di lab ini tuh sistemnya untuk merespon keluhan-keluhan seperti misalkan penggunaan alat yang kurang memadai, terus pernah terjadi kecelakaan kerja, itu kayak gimana ya Mas? Oke, untuk merespon hal demikian biasanya kita meminta saran sih dari mahasiswa ya, ataupun anak-anak PKL magang yang memang praktik di situ. Respon dari mereka seperti apa biasanya mereka sampaikan, dan kami biasanya minta saran dari mereka. Misalnya biasanya disuruh dituliskan sih di dalam laporan ya, misalnya apa sih hal yang kurang dari lab ini. Misalnya biasanya mereka menuliskan antara fasilitas yang kurang lengkap ataupun peralatan yang ada yang rusak dan lain-lain. Nah, untuk
hal demikian kita biasanya langsung respon, misalnya dengan memperbaikinya atau menambah hal-hal yang kurang kayak gitu. Jadi seperti itu sih biasanya kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya Mas, selama Mas menjabat nih Mas sebagai PLP di lab elemen mekanik, pernah nggak sih Mas ada insiden yang melibatkan kecelakaan kerja? Ada, tentu pasti ada ya kalau insiden seperti itu, tapi termasuknya atau kita bisa kategorikan itu Ringan ya? insiden yang ringan. Misalnya yang sering atau yang pernah terjadi itu ini penggunaan pas mesin gerinda potong yang pakai tangan, itu ada anak PKL yang tidak menggunakan kacamata, jadi kotoran besi potongnya itu yang kayak debu-debu sebenarnya itu kena ke mata. Terus ada juga yang tangannya kegores si mesin gerinda itu gitu. Terus yang ada lagi benda pas bubut ya tingkat 1 itu bendanya kelempar karena pencekamannya yang kurang kuat sih dari lambung. Nah itu ya syukurnya nggak kena ke badan atau ke kepala dari mahasiswa. Dan ya kita antisipasinya salah satunya praktiknya kita nggak menggunakan bahan yang logam atau ini ya, kita menggunakan nilon. Jadi kalaupun itu kecelakaan si benda nggak begitu melukai ke badan gitu. Ya walaupun mau itu benda apapun, namanya benda lepas itu termasuknya berbahaya sih. Ya jadi biasanya kita ingatkan sih sebelum praktik itu benda wajib dikencangkan dengan sempurna gitu, dikencangkan benar-benar kuat gitu. Jadi selama ini tuh belum pernah ada kecelakaan yang sampai parah gitu ya Mas? Sampai mengakibatkan cacat atau lain-lain? Iya, jangan sampai sih ya. Jangan sampai, ya. Harapan kita jangan sampai, tapi sejauh ini nggak ada sih, nggak ada yang lebih yang fatal gitu. Paling dalam pas mesin laser cutting juga ada sih kemarin yang kena lasernya, mungkin pas mereka lagi setting nggak sengaja temannya ada yang pencet lasernya, kena ke gesek si lasernya di lengannya, itu kayak kebakar gitu. Itu tapi Ngeri juga. ya itu pas lagi ini setting sih, jadi cuma ditekan sekali, jadi nggak sampai ini, nggak berbahaya, kecuali kalau pas lagi nyala full power itu mah berbahaya, bisa tembus kulit gitu. Kalau itu mah cuma menggores sedikit ke lengan gitu. Ya, untuk kecelakaan di lab elemen sendiri biasanya dalam kurun waktu 1 tahun itu kejadiannya cukup sering atau bagaimana? Oke, berdasarkan ya pengalaman yang sebelumnya, biasanya hampir tiap minggu itu ada ya selama praktik misalnya. Misal karena kan kita praktik mahasiswanya beda-beda terus ya, selama 1 pekan ganti lagi mahasiswa baru lagi, mereka dengan sifat-sifat yang beraneka ragam ya, dan ada yang usil atau apa dan lain-lain menggunakan mesin. Itu yang paling sering itu ya kayak contohnya benda lepas dari ini, atau benda pahat nabrak ke mesin bubut gitu, kayak kemarin contohnya ada yang kayak gitu. Nah itu sih mungkin sekali lah dalam 1 kali pekan itu ada lah gitu selama praktik ya. Biasanya yang umum terjadi itu di mahasiswa di tingkat 1 sih, mereka yang masih ibaratnya antusias ya ke mesin, itu masih antusias banget. Terus yang masih baru, masih penasaran, kadang praktiknya tergesa-gesa atau apa ya, itu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, biasanya seperti itu sih. Kalau untuk di mahasiswa praktik yang di tingkat 2 ataupun tingkat 3 dan lain-lain itu sih lebih minim ya. Kalau saya lihat banyaknya di tingkat 1 ketika praktik di mesin sih, yang banyak terjadi kecelakaan gitu. Baik, kalau seperti itu. Terima kasih Mas Yan gitu, atas ya. jawabannya, sangat membuka wawasan kita terhadap lab elemen mekanik, karena kita kan gak selalu kesana gitu. Jadi ya Mas telah menjelaskan kepada kita apa saja yang terjadi di dalam lab, Dan mungkin akan lebih menambah wawasan kita untuk kedepannya memajukan teknologi supaya menekan terjadinya kecelakaan kerja. Betul ya. Baik, mungkin kalau sekian. gitu kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.